bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Setelah baginda Nabi, Allah beri kesenangan untuk menyendiri dan beribadah menjauh dari hiruk pikuk manusia. Lalu pergi baginda ke satu gunung, lalu beliau tinggal di satu gua namanya Gua Hira. Tepatnya di bulan seperti ini. Di bulan seperti ini, kisah ini berjalan. Bulan Ramadan. Walamma balagal arba'ina min umrihi, saat baginda sampai kepada 40 tahun dari umur beliau, ba'athahullahu, Allah telah mengutus beliau basyiran, sebagai hamba yang memberikan kabar gembira. Salah satu nama dan gelar Nabi adalah Basyira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan yang memperingatkan kita agar tidak terjerumus dalam kehinaan, wa da'iyan ilal haqqi, dan penyeru kepada kebaikan, kepada kebenaran, biiznihi, tentu semua atas izin Allah. Dan tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali atas izin Allah dan dari Allah. Apapun yang dilakukan dan diucapkan Nabi adalah dari Allah dan merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa sirajan munira, sebagai lentera penerang. Sirajan, lentera, muniran, yang menyinari. Tentunya makna menyinari sini adalah secara maknawiyat, batin, hati, keimanan. Karena membawa hidayah, membawa ilmu. Itulah sirajan munira. Jadi Nabi datang dengan membawa kabar gembira, sekaligus memberikan kepada kita rambu-rambu agar kita tidak terpeleset dalam kehinaan. Dan sekaligus beliau membawa petunjuk. Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Dan hadis-hadis Nabi adalah petunjuk. Yang di dalamnya bermacam-macam. Ada perintah, ada larangan, ada himbauan, dan seterusnya. Kemudian setelah baginda Nabi ini muqaddimahnya. Kemudian setelah baginda Nabi berada di Gua Hira beberapa waktu, ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis sahih memberitakan tentang kisah baginda Nabi. Dan itu setelah terputusnya wahyu, artinya wahyu tidak turun lagi ke bumi setelah Sayyidina Isa. Sayyidina Isa alaihissalam, setelah itu baru ada Nabi, baginda Nabi Muhammad. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Cukup panjang. Tidak ada wahyu turun kepada manusia. Dalam riwayat disebutkan dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim, an Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, an Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai Sayyidat Aisyah. Awwalu qalat, beliau berkata, bercerita, dan tentunya ceritanya dari baginda atau yang beliau saksikan dari baginda. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, pertama kali Nabi mendapatkan wahyu, ar-ru'ya salihah fin naum, mimpi yang baik di dalam tidur. Cuman jangan dibedakan, jangan disamakan dengan mimpi kita. Sebab mimpi seorang Nabi adalah hakun. Fakana la yara ru'ya, sehingga baginda itu tidak melihat di dalam tidurnya mimpi, illa ja'at mithla falaqis subhi, kecuali nyata
seperti datangnya pagi yang cerah. Artinya apa? Dimulai dari mimpi, setelah itu terwujud di alam nyata. Selalu begitu, dan memang mimpi Nabi adalah tidak ada yang mimpi. Karena seperti kita kebanyakan tidur, atau bunga-bunga. Kalau orang bunga tidur, kalau tidak, Nabi adalah spesial. Mimpinya adalah hak. Mimpinya adalah wahyu. Tsumma hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian beliau menjadi lebih senang untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Kemudian beliau menyepi, menyendiri di gua Hira. Wa yatahannatsu fihi. Kemudian beliau beribadah di sini. Ya ta'abbud. Al-layali, beberapa malam. Dawatil adadi, yang beberapa bilangannya, beberapa malam. Qabla ayyarji'a ila ahli, sebelum akhirnya kembali lagi kepada keluarganya. Wa tazawwadu, lidzalika, mengambil bekal lagi dan datang lagi. Tsumma yarji' ila Khadijah radhiyallahu anhu, datang kepada Sayyidah Khadijah, wa yatazawwadu limithliha, untuk mengambil bekal lagi. Hatta ja'ahul haqqu, sehingga datanglah kebenaran. Ja'ahul haqqu, kebenaran, artinya wahyu tiba. Wahyu datang di gua Hira. Waktu Nabi di gua Hira. Wa fi ghari Hira, beliau ada di dalam gua Hira. Wa fi ghar Hira. Faja'ahul malaku, kedatangan malaikat. Faqala, dan malaikat itu berkata, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Qala, Nabi menjawab, ma ana biqari. Kalimatnya, takbirnya, ma ana biqari. Bukan madza aqra. Ma ana biqari. Aku bukan orang yang bisa membaca. Berbeda apa yang aku baca. Sebab disodorkan. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Jelas tulisan disodorkan kepada baginda Nabi. Lalu malaikat tersebut mengatakan, Iqra. Bacalah, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Maka permasalahan ini nanti akan jadi perbincangan bagi sebagian orang. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad memang tidak bisa membaca. Dengan ini adalah tujuan, termasuk hikmah rabbaniyah dari Allah. Karena membaca adalah bukan hal yang sulit. Anak-anak kecil pun bisa membaca. Cuman baginda Nabi dibikin oleh Allah tidak bisa membaca. Itu termasuk satu keajaiban. Sengaja dibuat oleh Allah tidak bisa membaca. Untuk apa? Ini tanda, ini kasih sayang Allah kepada umat ini. Sehingga kalau sudah tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tentu keraguan-keraguan itu semakin kurang. Kalau seandainya Nabi pembaca yang hebat, maka di saat Nabi mengeluarkan membawa wahyu, orang akan berkata, Nabi Muhammad menjiplak. Dan seterusnya belajar. Karena kebanyakan baca buku. Oh tidak, Nabi tidak bisa membaca. Dan bukan suatu aib kalau Nabi tidak baca, dibuat oleh Allah seperti itu untuk dipersiapkan menjadi seorang Nabi yang mendapatkan wahyu. Ada sebagian memaksakan Nabi untuk dijadikan Nabi itu bisa membaca. Dengan alasan kalau Nabi tidak membaca adalah sebuah kekurangan. Sehingga berusaha. Lupa bahwasanya ada maksud dari Allah. Nabi dijadikan tidak bisa membaca. Karena Nabi tidak biasa dengan maksud, yaitu apa? Apa yang dibawanya nanti akan semakin mudah diterima oleh umat karena Nabi tidak bisa membaca, maka tidak akan banyak tuduhan kalau Nabi itu mengarang. Kemudian ma'ana biqari di sini adalah aku tidak bisa apa? Ma'ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Kemudian Nabi menceritakan fa'akhadhani faghattani. Fa'akhadhani faghattani. Kemudian setelah aku tidak bisa membaca, lalu aku diambil. Kemudian didekap begitu. Didekap sehingga sesak, tidak bisa napas. Hatta balagha minil jahda.
Sampai aku merasa sesak, capek, didekap. Tsumma arsalani, kemudian dilepas. Faqala, kemudian Nabi menjelaskannya, kemudian malaikat itu berkata lagi, Iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani wa qattani, kemudian aku diperlakukan lagi yang serupa, aku didekap lagi sampai nafasku sesak. Atsani, yang kedua, hatta balagha minni al-jahda, sampai aku merasakan sesak yang parah. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepas. Faqala iqra, kemudian bertanya lagi, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Bukan apa yang aku baca. Soalnya ini ada sebagian merubah redaksi yang ma ana biqari menjadi apa yang aku baca. Kalau apa yang aku baca bisa membaca, hanya tidak ada bacaannya, barangkali begitu. Tapi ma ana biqari, aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Fa akhadhani faqattani, begitu juga diulang oleh malaikat, didekap laki Nabi, kemudian sampai merasakan sesak. Hatta balagha minil jahda, tsumma arsalani, kemudian dilepas lagi. Faqala, akhirnya malaikat itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan seterusnya. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dimulai daripada disebutkan salah satu proses terjadinya dari air mani kemudian menjadi darah, segumpal darah, segumpal daging. Ini alaknya, segumpal darahnya. Kemudian setelah itu segumpal daging sampai terwujudlah bentuk manusia. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra nih kalau kita perhatikan, subhanallah, sebagai umat Nabi Muhammad, nah, Nabi sendiri tidak bisa membaca, akan tapi ternyata perintah pertama adalah perintah Iqra. Agar kita membaca, maknanya lebih luas, belajar. Adapun pelajaran pertama adalah bukan ilmu-ilmu seperti ilmu syariat, akan tapi ilmu menanamkan keimanan yang ada hubungannya dengan kehidupan, yaitu penciptaan manusia. Jadi kita hendaknya haus dong untuk bisa belajar bermacam-macam ilmu yang akan melengkapi kita bekal untuk menjalani hidup di semesta ini. Faraja'a, dan setelah Nabi mendapatkan wahyu ini, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu. Kemudian baginda Nabi pulang, sudah mendapatkan wahyu ini, gemetaran. Fatakhala ala Khadijah, kemudian datang kepada Sayyidah Khadijah. Pulang kepada Sayyidah Khadijah. Faqala zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ayaghattuni. Zammalahu hatta dhahaba minhu ar-raw'. Sehingga setelah diselimuti, bisa saja ghattawni, dekap aku, maksudnya aku merasa ketakutan saat ini. Rasa takut yang ada pada Nabi ini dibuat oleh Allah seperti itu. Ya kan? Allah kan bisa menjadikan Muhammad tenang saja, tapi dibikin Nabi Muhammad rasa takut, dan malaikat pun bagi Nabi Muhammad waktu itu masih menakutkan pertemuan pertama dengan malaikat. Biarpun setelah itu malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi, ada yang wahyu wara'il hijab. Tidak langsung terlihat malaikatnya, ada malaikat menjelma sebagai manusia seperti hadis Jibril yang masyhur itu, wahyu. Nah, selalu hilanglah kegelisahan Nabi. Di saat seperti itu Sayyidah Khadijah juga melihat ini orang ini enggak main-main, ini orang baik. Baginda Nabi merasa gelisah dan memberitahu tentang kejadiannya. Kemudian laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir tentang diriku, apa yang terjadi padaku.
Diceritakan oleh baginda Nabi. Kalau orang ngarang-ngarang wahyu nggak perlu cerita begitu. Ini kejadian yang sesungguhnya memang bikin Nabi takut dan disampaikan. Dan memang Nabi diberi, bukan Nabi kok mengada-ngada, diberi oleh Allah. Sayyidah Khadijah Kubra memang wanita cerdas melihat Nabi adalah orang yang akan disia-siakan oleh Allah. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahima. Engkau punya kebiasaan menyambung silaturahim. Kamu orang baik. Enggak akan disia-siakan oleh Allah, enggak akan dihinakan oleh Allah. Wa tahmilul kal. Berusaha untuk bisa menanggung beban kalau ada orang yang butuh membantu. Maksudnya orang baik. Wa taksibul ma'dum. Mencarikan rizki bagi orang enggak punya rizki, fakir. Wa tukrid dhaifa. Senang menjamu tamu juga. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Dan juga suka membantu di saat terjadi apa-apa pada orang-orang, pada masyarakat. Kamu ini orang yang sedang berbagi, sedang menolong, sedang silaturahmi, enggak mungkin dihinakan oleh Allah. Di sela-sela itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu juga penasaran tentang keadaan Nabi Muhammad, suami tercintanya. Lalu Sayyidah Khadijah datang kepada satu orang namanya Waraqah bin Naufal ibn Asad bin Abdul Uzza, anak paman Sayyidah Khadijah. Beliau adalah orang Nasrani, masuk Nasrani di masa jahiliyah. Yaktubul kitab. Dia menukil dari kitab-kitab dari agama lain, termasuk menulis Injil dengan Arabiah. Jadi penerjemah Injil, menulis Injil dengan bahasa Arab adalah beliau, Waraqah bin Naufal. Cuman beliau itu waktu umurnya sudah sangat sepuh. Karena syekhon kabira, sangat sepuh umurnya. Kata Amiyah sudah begitu, sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, tapi ini masyhur bahwasanya orang ini beragama dan orangnya baik, jujur, tidak mengganggu, orang baiklah begitu. Dan biasa memberikan usulan, pendapat, nasihat. Datang Sayyidah Khadijah, ya bena'am, wahai anak paman, Isma'mi ibni akhik. Jadi baginda Nabi dibawa ke situ, lalu dilaporkan, wahai anak pamanku, wahai Waraqah, dengar ini, suamiku mau ngomong nih. Ya ibna akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Tanya ke Nabi Muhammad Waraqah. Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu khabar ma ra'a, berita tentang yang dilihat. Wa qala lahu Waraqah, kemudian Waraqah mengatakan setelah mendengar cerita kisahnya itu, ini orang enggak pernah berbohong. Jadi ada korinahnya, bukan tiba-tiba orang ngaku-ngaku diterima. Ngaku sekarang banyak ngaku-ngaku bermacam-macam. Ngaku-ngaku atas nama Nabi, baju Nabi, rambut Nabi, ini Nabi, itu Nabi. Suatu ketika ada satu khalifah dari Khulafa Abbasiyah itu, suatu ketika apakah siapa salah satu, ada satu orang mau menjual baju yang dinisbatkan kalau ini bajunya Rasulullah, atau rambut kalau ini rambutnya Rasulullah. Orang baru nggak dikenal. Setelah oleh sang raja yang bijak ini dibeli, oleh khalifah yang bijak ini dibeli. Setelah itu pulang dia. Setelah dibeli, orang yang melihat kan pengen mencium baju Rasul atau rambut Rasul. Dibilang jangan. Mau apaan?
Aku tidak yakin kalau ini adalah Nabi pernah melihat, apalagi pernah memakainya. Aku tidak yakin kalau Nabi pernah melihat baju ini, apalagi pernah mengenakannya. Lalu yang hadir pada tanya, tapi kenapa engkau beli? Ini kalau tidak aku beli bahaya, nanti dia keluar bahwasanya aku telah membawa bajunya Rasulullah, telah diperlihatkan kepada khalifah. Dia menjual dengan kebohongannya. Jadi ada barang hari ini banyak macam-macam hal-hal yang dinisbatkan kepada Nabi, macam-macam. Ada ini surban Nabi, ini Nabi dan sebagainya. Memang ada yang betul, akan tapi urusanmu bukan dengan urusannya seperti itu. Memang kalau betul kita wajib menghormati, memuliakannya, akan tapi yang lebih penting kita harus peduli kepada syariat Nabi, hadis Nabi. Cuma yang dikhawatirkan seperti yang terjadi dalam kisah tadi, ada kebohongan. Tapi kalau orang dibohongi nggak ada masalah. Yang repot kan orang pembohong. Kalau kita dibohongi, kita yakin, lalu kita mencium dengan mahabbah yang mendapatkan kemuliaan. Cuman yang perlu kita perhatikan, Anda jangan bohong. Nah, ini orang tidak pernah kita ketahui, lalu bercerita, lalu kita percaya. Ini bagaimana? Kalau baginda Nabi tidak, kita kembali ke Rasulullah. Nabi sudah masyhur di kotanya orang yang sangat jujur. Maka waktu Waraqah mendengar berita begini, nggak pusing. Ini orang nggak pernah berbohong. Dan tidak bisa berbohong ini orang. Lalu bercerita. Dan cerita itu sudah ada. Di dalam buku yang pernah ia baca, begitulah caranya nanti wahyu turun. Maka Waraqah di saat mendengar berita begitu, langsung nyambung dengan apa yang pernah ia baca. Hadza wa an-namusul akbar. Dikatakan an-namusul akbar itu maksudnya malaikat. Nazalallahu ta'ala ala Musa. Yang pernah datang kepada Musa dulu ya ini. Jadi Waraqah langsung menyambut begitu. Itu adalah pembawa wahyu yang dulu pernah datang kepada Musa. Ya laitani fiha jada'an. Ya laitani akunu hayyan. Dia berharap, oh kalau seandainya aku masih muda, kayaknya aku ini jadi pendukungnya ini. Kalau aku muda akan jadi pendukung. Kalau aku masih hidup, id yukhrijuka qaumuk. Suatu ketika kamu akan dikeluarkan oleh kaummu. Kalau aku masih hidup, niscaya aku akan membantumu. Maka Nabi bertanya, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir kami? Qala na'am, dan terbukti Nabi dikeluarkan dari Mekah. Nabi dikeluarkan dari Mekah, diusir. Na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta illa udi. Tidak ada seorang yang datang seperti yang tadi kamu ceritakan, seperti kamu, kecuali harus mendapatkan tantangan dari kaumnya. Wa in yudrikni qaumuka ansurka. Kalau seandainya aku masih bisa menemui, niscaya aku akan menolongmu, nasrun mu'azzara, dengan pemberian pertolongan yang akan menguatkan kamu, mu'anan yani. Jadi aku akan menolongmu dengan benar pertolongan. Tsumma lam yanshab waraqatu ay lam yalbath an tufiya, sampai kemudian meninggal Waraqah. Tidak lama meninggal. Ini adalah kisah Tsumma nazala, ini kisahnya. Yang kedua adalah nih, budi wahyu. Wa qad budi al-wahyu birru'ya salihah. Tadi kita kembali kepada membaca kitabnya. Mimpi yang sangat jelas, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi. Tidak melihat di dalam tidur kecuali tampak di alam nyata. Tsumma nazala alaihi ruhul amin. Kemudian tadi malaikat Jibril datang, yaitu dengan membawa surat, membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa yata'abbad fi Hira, di saat Nabi beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas. Kemudian disitulah mulai Allah memberikan pelajaran melalui malaikat Jibril bagaimana memberikan hidayah kepada manusia, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, wa yursyitum ila tiba'id dinil qawim, dan bagaimana cara mengikuti agama yang benar. Ini. Kemudian khulasahnya adalah ba'athahu Allahu ilan nasi ala ra'sil arba'in. Jadi yang harus dipahami sekarang hafalannya supaya Anda diulas lagi seperti anak-anak TK, nggak apa-apa. Jadi Nabi mendapatkan wahyu saat umur 40. Nabi menikah saat umur 25. Itu loh. Itu. Nabi waktu bangun Ka'bah saat umur 35. Nabi, ini biar hafal nanti. Ya.
Faqad budi al-wahyu birru'ya salihah, dimulai wahyu dengan bermimpi. Kemudian lanjutannya adalah ada sedikit yang perlu kita hadirkan fatrat setelah itu ada terputusnya wahyu. Dan lagi-lagi Allah buat seperti itu. Wahyu terputus. Lama terputus. Sampai orang pada mengatakan, wah nak, tuh Muhammad yang ngaku-ngaku punya Tuhan ngasih wahyu. Itu kebingungan. Wahyunya nggak turun, berarti dia sia-siakan sama Tuhannya. Itu kan yang memfitnah. Tapi orang yang berpikir kan ngomong, kalau memang dia ngarang kan ngapain nunggu, kan tinggal ngomong aja. Cuman karena memang tidak ngarang, makanya nunggu. Nabi Muhammad menunggu wahyu. Hanya yang perlu difahamkan dengan pemahaman yang benar, sampai begitu rindunya Nabi di saat terputusnya wahyu, sampai seolah-olah Nabi itu ingin melemparkan diri dari jurang. Ini jangan sampai dia maknai dengan mau bunuh diri, tidak. Karena waktu itu keadaan Nabi yang luar biasa di saat mendapatkan wahyu. Pertama ya, wahyu adalah dahsyat. Kemudian syukurnya ya luar biasa, dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, menjadi seorang utusan. Di saat terputus itu adalah justru itu adalah tobi'i, maksudnya adalah manusiawi. Sesuatu yang selama ini ia sangat senangi tiba-tiba terputus. Dan bukan putus asa. Ada seperti yang mengatakan dengan bahasa yang kasar, lalu Nabi dikatakan dengan istilah-istilah dunia psikologi apa namanya. Nabi, na'udzubillah, mengatakan Nabi depresi, Nabi ini, Nabi ini. Itu adalah sifat yang sangat manusiawi pada diri Nabi di saat terputusnya wahyu. Jadi kepanikannya yang luar biasa. Biarpun akhirnya tidak terjadi juga kok. Nabi sendiri bercerita, pokoknya begitu saya datang, hampir seperti kan, begitu aku pengennya sampai, seolah-olah aku hampir terjun ke jurang, seolah-olah hampir terjun ke jurang dan sebagainya. Nah ini, dan ini diceritakan oleh Baginda dan diriwayatkan dalam riwayat yang sahihah tentang berita itu. Cuman maknanya apa itu? Bukan depresi lalu putus asa, kemudian oh tidak. Di sini kalau tidak salah disebutkan, kita sambung sedikit. Hatta hazin Nabi huznan syadidan, sehingga Nabi sangat sedih bersama terputusnya wahyu. Ada beberapa riwayat berapa lama terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan setahun, 2 tahun, tapi yang benar adalah 6 bulan terputusnya wahyu. Maka kullama arada ayyul kia nafsahu tabaddalahu Jibril wa qala ya Muhammad innaka Rasulullah. Jadi di saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat merindu kembali datangnya wahyu, jadi beliau seperti di luar, yakni bukan di luar kesadaran, akhirnya terbawa dalam suasana kerinduannya yang dahsyat kepada wahyu. Dan juga banyak sesuatu yang ditanyakan di dalam dirinya, ada apa, kenapa, dan sebagainya, kan begitu. Nah di saat seperti itulah datang hiburan langsung malaikat Jibril, innaka Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah, dan insya Allah nanti kisah tentang yang ini ada 2 hal di dalam kisah awal menerima wahyu ini, kritikan-kritikan dari orang yang memandang Islam dengan hasud, memandang Nabi dengan kebencian. Ada 2, yang pertama adalah tentang keummian, kebutahurupan Nabi, dan kisah Nabi yang seolah-olah ingin turun ke jurang yang disebutkan dalam riwayat yang sahihah. Akan tapi bagi orang yang mengerti tentang keagungan Nabi dan sebagainya, dan tujuan hikmah di balik keummian Nabi, maka sangat sederhana. Kita lanjutkan dulu. Kanal ini halatul Arab qabla al-Islam. Nah, di situ ada wahyu. Wahyu turun, tapi keadaan Arab bagaimana? Yang akan dihadapi oleh baginda Nabi dengan wahyu yang dibawanya. Dibaca sekarang halatul Arab qabla al-Islam, keadaan Arab sebelum datangnya Islam. Kanal Arabu, orang Arab,
qabla al-Islam, sebelum datangnya Islam, musyrikin. Mereka menyekutukan Allah. Secara umum, biarpun nanti ada beberapa orang yang memang mendapatkan taufik Rabbani, biarpun hidup di kalangan orang penyembah berhala, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk sujud kepada berhala. Seperti dikisahkan ayah ibunda Nabi, biarpun di lingkungan seperti ini, sampai ke atas adalah tidak pernah sujud kepada berhala. Bahkan termasuk dikisahkan Abu Thalib pun juga tidak sempat ikut-ikutan di dalam mengagungkan berhala-berhala. Cuman ini sifat umum orang, tentu banyak pengecualian-pengecualian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Yuqaddisunaha, dan mensucikannya, memuliakannya. Kemudian hal lain lagi adalah satu budaya yang tidak baik, wa kanu yaqtuluna auladahum. Jadi rasa mereka itu, perasaan mereka, jadi perasaan kalau sudah misalnya melakukan satu tindak yang tidak baik itu, kalau sifatnya sendiri mungkin akan beban. Tapi kalau sudah menjadi umum, menjadi ringan. Membunuh anak kecil berat, tapi kalau sudah umum di situ, akhirnya orang daripada kamu ini punya anak, melarat punya anak lagi, melarat punya anak lagi, melarat punya anak lagi. Sehingga kalau itu terus diperdengarkan di telinga, maka daripada saya dicaci, saya melarat tiba-tiba punya anak, ya dibunuh. Nah, kebiasaan Arab itu seperti itu waktu itu. Jadi yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Jadi kalau sudah kebanyakan tiba-tiba hamil lagi istrinya, ya sudah dibunuh anaknya. Dibunuh anaknya. Kebiasaan seperti itu, kebiasaan jelek. Karena tidak ada bimbingan, tidak ada agama. Wa yadfinuna banatahum. Kalau punya anak perempuan khususnya, mereka akan kubur hidup-hidup. Pokoknya mereka sirnakan. Wa hunna hayyat, dalam keadaan hidup pun dia sudah biasa seperti itu. Sehingga mati perasaan mereka di saat seperti itu. Di saat itu. Khasyatal ar, karena takut celah, wal aib, dan aib. Wa kanu mutanafirin, mereka saling bermusuhan, mutasyajirin, saling bertentangan. Mutanafirin enggak akur, enggak bisa bersatu. Mutasyajirin, saling bersengketa. Yuharibu ba'dhum ba'dha, di antara mereka sering biasa berperang li auhal asbab, dengan sebab yang sangat sederhana. Urusan kecil berantem. Disitulah Nabi muncul. Di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Khulasanya kanal aramu qabla bi'thatihi, Arab itu sebelum diutusnya Nabi, mutanabidina mukhtalifin, saling lempar, saling berselisih, maksudnya saling bermusuhan. Yadribu ba'dhum riqaba ba'din, saling bunuh-bunuhan. Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka menyekutukan Allah. Yaqtuluna auladahum wa banatahum, ya biasa membunuh anak-anak mereka dan anak perempuan mereka. Karena hidup mereka yang sangat sederhana, diliputi oleh kefakiran dan seterusnya, lalu tidak punya iman, tidak ada ketawakalan, maka membunuh anak-anak mereka. Ini keadaan yang dulu, baru nantilah tadi yang dari gunung, dari Gua Hira akan turun nanti. Baru setelah itu beliau akan mendakwahkan, yang akan disebutkan dalam kisah selanjutnya adalah dalam lingkungan keluarga tersebut, dan itu sebagai suri toladan juga bagi kita dalam berdakwah. Hendaknya kita mulai dari fa'anzir ashiratakal aqrabin, memulailah kamu di dalam berdoa dan dalam berdakwah dari keluarga-keluarga terdekat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.